Apa kabar sahabat berkat semuanya? Bagaimana kabar kalian semua? Kami berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang maha kuasa. Bertemu lagi dengan kita di channel Berkat Motor. Tentunya kita akan selalu menyediakan konten-konten yang mengedukasi dan tentunya akan memberikan kalian referensi mobil yang sangat cocok sesuai dengan kebutuhan kalian. Di belakang saya tepat ada satu unit Toyota Kijang Innova tipe V dengan transmisi automatic tahun 2018. Bagaimana kondisi mobil ini? Jangan di skip, saksikan sampai akhir. 3, 2, 1. Pertama-tama tentunya kita akan membahas dari bagian depan, karena tentunya seperti kita melihat wanita, katanya cinta itu datangnya dari mata ya. Dari pertama kali kita melihat mata wanita itu. Tentunya ini juga sama dengan mobil, kita harus melihat dari sisi depannya dulu. Karena ini tipe V ya, kalian bisa lihat ini adalah LED. Karena tipe V ini sudah LED dan lampu utama juga proyektor LED. Ya, lampu tembaknya ini dipisah, masih bolam biasa dan sudah ada fog lamp dengan finishing chrome. Lampu sennya di sini, dan ini juga karena ini tipe V ya, jadi di kiri kanan ini kelihatan nggak di kamera? Ya, ini dia sudah ada namanya sensor. Ya, jadi mobil ini di belakang ada 4 sensor, di depan dia terdapat 2 sensor, jadi dapat dipastikan aman banget. Dan karena ini tipe V juga sedikit berbeda di grill ya, dikit aja tapi nggak terlalu nampak. Sisanya overall kalian bisa lihat dari sisi depan mobil ini masih sangat menggoda iman kalian ya. Jadi kalian akan sangat tergoyangkan, ditambah ini warna grey. Kalian bisa lihat nanti di footage-nya ketika kena cahaya matahari. Beuh, mantap gila bro. Oke, kita lanjut ke bagian samping ya. Saat ini kita akan beralih ke bagian samping. Pertama-tama di spion dia sudah ada finishing lampu sen, dan ini kaca filmnya sudah menggunakan 3M ya. Kalian bisa lihat secara full ini kaca filmnya sudah pakai 3M, jadi sudah ada penolak anti panasnya. Dan ini di samping ada tempelan dual VVT-i, dimana ini adalah teknologi mesin dari Innova Reborn 2018. Lanjut ke bagian velg, dia sudah menggunakan ukuran ban 205/65 ring 16 ya. Jadi ban ini juga masih tebal nih ya, kalian bisa lihat ini masih tebal banget. Jadi kalian ini udah nggak usah keluar duit apa-apa, bannya tebel, semuanya masih ori dah. Kalian bisa lihat nih kolongannya, tulang-tulang sasisnya semua masih aman ya, tidak ada bekas ciri-ciri bekas lumpur, bekas tabrak gitu, aman ya. Jadi ini adalah pemakaian normal di dalam kota. Kita lanjut yuk sekarang ke bagian mesin. Sahabat berkat semua, kalian pastinya nggak bakal percaya Innova 2018 mesinnya masih seperti ini. Kalian bisa lihat ini dia mesinnya nih. Kalian bisa lihat nih ori-ori nih, sampai tutup radiatornya aja nih ya masih ori. Belum pernah ada bukaan sama sekali ya. Kinclong, bersih, dan tentunya yang penting tulang-tulangnya. Nah, ini enaknya Reborn nih. Enak ngintipnya nih. Tulang-tulangnya asli apa enggak nih? Sampai ke bawah tulang-tulangnya masih asli ya. Nih, sampai atas-atas tidak ada bekas lasan, ketokan. Dan tentunya kalian bisa lihat kolongnya, mesin kering ya. Nggak ada rembesan oli, dan tentunya mobil ini bebas banjir ya. Itu yang paling penting, bebas banjir, karena kita juga nggak berani kalau bekas banjir. Dan tentunya juga bekas laka ya. Jadi mobil ini masih sangat terawat, pemakaian normal di dalam kota saja. Oke, jadi untuk bagian mesin kalian nggak perlu ragu ya. Kalian tinggal pakai aja, karena mesin ini sudah kita servis, sudah kita ganti oli. Dan bukan hanya oli mesin ya, tentunya semua oli maticnya, oli gardannya sudah kita flushing ganti semua, termasuk filter oli. Jadi kalian tinggal pakai aja. Kita lanjut sekarang ke bagian belakang. Di bagian belakang antenanya udah pakai sirip view ya, atau dibilang Shark-fin. Terus sudah ada dapat spoiler belakang dengan finishing lampu rem, kaca filmnya 3M yang tadi saya bilang. Terus ini lampunya, lampu mundurnya di sini. Ini lampu kotanya, lampu kota lah sama lampu rem di sini, lampu sennya di sini. Ini adalah emblem Innova, Toyota. Terus ini adalah tipenya, tipe V 2000 cc. Sensor parkirnya di bawah 4. 1, 2, 3, 4, dan ditambah dengan kamera mundur. Ini kamera mundurnya. Untuk bagian dalam, nah yang bikin mewah tuh di bagian dalam. Kalian bisa lihat bagian dalam dari belakangnya. Nah, dari bawah dulu dong. Karpet-karpetnya masih asli, masih rapi semua ya. Terus ini ada lampu bisa dimatiin, bisa kita hidupin. Ini sangat membantu kalau malam hari mau ambil barang.
Terus ini plafonnya kalian bisa lihat ini masih bersih ya. Plafonnya benar-benar masih bersih banget. Nah, untuk pelipatan kursi mungkin ada yang udah tahu, ada yang udah belum tahu ya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Kalau mau lipat kursi itu pertama-tama ini dicopot dulu. Nah iya, ini di bagian tengah harus dicopot baru bisa dilipat. Karena kalau nggak dicopot nggak bisa dilipat. Dan kalau dicopot penyimpanan di sini. Nih, ada lubangnya 2. Ya, baru kursi bisa dilipat kalau nggak bawa orang ya. Karena ini dia udah ada 3 headrestnya. Oke, lanjut ke bagian tengah. Nah, sahabat berkat semua yang bikin saya merasa nyaman, enak itu di Innova ya. Pertama ini luas. Kalian tahu dari Innova dari tahun 2004 pertama kali dia keluar itu memang luas. Dan ditambah lagi ketika tipe Ribbon yang tipe V ini kita mendapatkan kemewahan itu bisa dibilang layaknya Alphard. Kenapa saya bisa bilang gitu? Suspensinya sudah nyaman, mesin udah enak, tambah ini nih. Lihat nggak nih? Ini ambient light-nya nih. Mewah banget, cuma bedanya ini ada satu warna aja. Dan ini untuk mengatur nih, untuk keterangan sama kegelapan dari ambient light ini. Nah, AC belakangnya yang cukup impression wow banget di tipe V ini udah digital dan sudah bisa auto. Ini untuk mematikannya ya. Untuk lampu, ini benar-benar laknya Alphard Mini ya, bisa dibilang nih ya. Lihat ini lampunya. Di situ juga ada. Jadi di belakang nih kita benar-benar dimanjakan. Ditambah lagi kita sudah mendapatkan ini meja ya. Jadi dari buat bos-bos muda, para pembisnis ini bisa untuk taruh tab ya, sampai rapat di jalan gitu kan sambil disupirin. Atau lupa makan pagi kita saking sibuknya, kita makan di sini. Itu muat seberapa berat, Bang? Ini di tulisannya maksimal 10 kilo ya. Mungkin kita bisa sapi mungkin kakinya aja nggak sampai 10 kilo ya. Jadi kalau kita mau makan jero-jeroan aman, ini 10 kilo aman banget ya. Untuk bisa taruh HP juga bisa. Ini sudah ada tempat cup holdernya nih, udah disediain. Nah, ini juga bisa nih untuk ngecas HP. Nah, ini 12 volt untuk ngecas HP. Oke. Nah, di door trim kalian bisa lihat mewah banget ya. Perpaduan biru, warna silver dan warna hitam ya. Jadi membuat mobil ini lebih mewah lagi. Oke. Di belakang saya sudah sangat dimanjakan dengan kenyamanannya. Kita lihatnya bagian depannya, apakah penumpang sebelah kiri dengan supir juga dimanjakan oleh teknologi dan kenyamanan dari mobil ini? Langsung aja kita buktikan. Aduh, bener nih, tipe V ini nih benar-benar memanjakan sekeluarga ya. Karena mobil yang terkenal mobil keluarga, benar-benar memanjakan sekeluarga. Kenapa saya bilang gitu? Nah, di tipe V ini kalian bisa lihat door trimnya udah finishingnya juga dengan panel wood ya, ini namanya. Modal seperti kayu dan impresifnya spionnya bro sudah auto retract ya. Ini auto retractnya asli, bukan tambahan, asli auto retract. Power window udah autonya di bagian supir doang, tapi yang lain sudah, maksudnya sudah pakai tombol lah ya. Ini untuk pengaturan spionnya, ini untuk pembuka penutupnya. Nah, tipe V ini dia. Ini adalah sensor parkir belakang, bisa kita matikan atau hidupkan. Ini adalah sensor parkir depan. Jadi ini aktif semuanya nih. Jadi kalau di macet-macetan dia akan bunyi titit, itulah dia ya. Jadi kalau kalian aktifkan ini ketika macet, saya jamin kalian pasti emosi dalam mobil karena terlalu berisik. Kalau ini enggak, karena ini gigi mundur aja terus dekat barang dia baru bunyi. Nah, pinternya di Innova Ribbon ini nih. Pinter nggak? Pinter banget saya bilang. Kenapa? Botol minum taruh di sini, ini AC. Jadi minuman kita tuh tetap dalam keadaan dingin. Enak banget ya. Terus karena ini tipe V, kalian bisa lihat setirnya. Iyap. Ini adalah pengaturan untuk bagian audio ya. Audio, dan sini untuk pengaturan MID. Jadi MID-nya udah beda ya ini ya. Ini sekarang mobilnya di kilometer, kalian juga bisa lihat di kilometer 71.000 ya. Ini kilometernya asli bukan setelan. Ini posisi mesin nyala loh ya. Dan tadi saya ngevlog ketika dalam kabin mesin nyala. Kalian juga nggak kedengaran mesinnya kan karena saking halusnya. Nah, di MID ini kalian bisa lihat. Mari kita lihat. Ini bisa ngatur banyak banget. Ini ada petunjuk eco indikator. Tunggu. Kita balikin lagi. Gimana cara balikinnya? Nah, ini dia settingsnya itu. Ini ada eco indikator, ada review, ada after reset segala macam, full consumption. Terus ini ketika kita ke settings banyak banget nih yang bisa kita atur di sini ya, per duniawinya kalian atur aja di sini. Udah itu ketika kita starter pertama ya. Ini yang saya suka. Saya matiin dulu ya. Kalian lihat ya. Lihat emblemnya. Tuh, Innova. Nah, ya, ulangi. Nah, dia ada muncul welcome.
dan gambarnya itu udah ribbon dengan tulisan Innova, jadi udah cukup baik. Nah, di sisi sun visor, baik penumpang kanan ataupun penumpang kanan lagi, baik supir maupun penumpang sebelah kiri, ketika kaca dibuka udah dapat lampu ya. Ini berfungsi ketika malam hari ya, biasanya kalau mau pergi sama pacar, sama keluarga ya, apalagi ibu-ibu, tante-tante, semuanya, kakak adik ya, semuanya lah, wajar lah ya, wanita ingin mempercantik dirinya itu wajar ya. Ini sangat membantu, jangankan wanita, pria aja juga gitu. Jangan-jangan ketika kita habis nyetir mau ketemu cewek atau mau ketemu klien ya, lihat kaca dulu, rambut udah rapi belum ya kan, mukanya udah pas belum ya. Ini sangat membantu. Terus di depan kita juga dapat ini ambient light bro, jadi mobilnya mewah banget. Terus ini ada lampu, jadi ini lampu kiri kanannya bisa kita aktifin manual. Terus ini untuk simpan kacamata bisa, STNK bisa, simpan duit juga bisa ya, jadi aman, etol segala macam bisa. Nah, untuk di sisi AC tipe V ini sudah digital ya, dengan pengaturan yang sangat lengkap. Ini adalah pengatur suhunya, pengatur kecepatan angin, suhu di sini nih, temperatur. Ini untuk mematikan kompresornya. Ini kita aktifkan karena ingin mengambil udara bagian dalam. Sini depan nih, jadi di depan sana akan keluar AC front. Terus ini pengaturannya nih, ini untuk ngatur semburannya ke kaki dan depan kah, atau depan aja. Nah, ini kalau nggak salah belakang, pemanas kaca belakang aja. Mobil ini udah ada pemanas kaca belakang. Nah, ini adalah ada tombol lagi di bawah nih, Eco dan Power Mode. Jadi ketika Eco diaktifkan, mobil ini akan menggunakan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat daripada umumnya, karena dia mengatur supaya RPM tetap di putaran rendah. Tapi ketika di Power Mode, tenaga mobil ini menurut saya gila, cukup gila ya. Tenaga itu langsung kayak nendang terus, tapi dengan konsumsi bahan bakar yang lebih boros. Namun kalau ditanya, saya nggak mau pakai Eco, saya nggak mau pakai Power Mode, saya maunya normal. Gimana caranya? Caranya misalnya contoh, sekarang kan Power Mode aktif ya. Caranya kalian tekan Power Mode sekali lagi. Nah, kalian lihat di MID. Ini adalah keadaan normal ya. Ini keadaan normal. Kalau Eco, kalian lihat ke MID lagi, saya tekan Eco. Nah, ini adalah Eco. Kita matiin Eco-nya, tekan Eco sekali lagi, dia mati. Power Mode seperti ini juga. Nah, ini Power Mode, kita tekanin, ini jadi mode biasa. Oke, di ini dia sudah menggunakan transmisi Triptonic. Jadi ini memiliki 6 percepatan loh ya. Ini manualnya 6 percepat. Jadi ini bisa bawa manual dan bawa matic. Jadi kalau ini ke bawah adalah untuk menurunkan rasio giginya, tapi ke atas untuk menaikkan rasio giginya. Oke, di sini juga ada cup holder, di sini ada tempat penyimpanan banyak banget. Nah, mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Kalau ada lihat, ini dia, passenger airbag on. Nah, ternyata di ribbon ini kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan airbag. Caranya gimana? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, akan saya kasih tahu. Tapi sebelumnya kita ke audio dulu. Oke, sebelum kita tekan oke, dia tidak akan mengeluarkan apa-apa. Di sini kita akan tekan oke dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat pengaturannya itu banyak banget. Nah, udah bisa USB, SD card, iPod, Bluetooth, AUX, HDMI, dan mirroring. Jadi menurut saya sudah cukup lengkap. Apalagi saya biasanya itu paling banyak itu pakainya flash disk atau USB ya. Habis itu ya paling Bluetooth. Jarang-jarang lah kita ke tempat aneh-aneh. Oke, kita lanjut dari sebelah kiri lah. Mungkin kameramennya mau berpindah dulu, dia sudah bosan dekat-dekat saya katanya, dia mau pindah menjauh dari saya. Oke, kita ketemu di sebelah kiri. Iya, kamera di sebelah kiri karena saya mager. Saya sudah PW di bagian kanan, saya nggak mau pindah, jadi saya ngomong dari sini aja ya. Ini dia finishingnya. Kalau tipe V sudah panel wood, terus di sini ada tempat penyimpanan. Ini yang saya suka Innova, dari setiap zamannya ini yang saya suka. Tempat penyimpanannya banyak, dan ini di sini ada AC. Nih, kelihatan nggak ya di ujung? Ini ada AC, bisa dimatikan, bisa dihidupin. Jadi kalian kalau mau menyimpan makanan dingin, minuman dingin, kalian simpan aja di sini. Pasti dingin, apalagi perjalanan jauh. Nah, di bawahnya juga. Ya, ada apa itu di dalam? Ada apa itu? Itu. Tuh, kalian bisa lihat mobil ini nih saking terawatnya. Kaca film 3M-nya, kalau nggak salah saya, kita buka ya. Ini kaca film 3M-nya. Ini masih ada garansi sampai tahun berapa ini? 25 Juni 2024. Saya nggak bohong ya. Tuh, kaca 3M-nya garansi 25 Juni 2024 ya. Jadi kalian aman. Ini buku servisnya. Ini buku panduannya. Ini
Ya, ini dari Toyota lah, nggak tahu ini apa. Nah, tapi oli udah kita ganti. Iya, walaupun kita nggak ganti di bengkel resmi karena kita mau cepat, tapi mobil ini sudah kita ganti. Ini dia. Baru banget ya, baru banget masuk, baru banget kita ganti. Jadi oli mesin nanti akan kembali di kilometer 76, transmisi 91, gardan 91. Oke, jadi kalian membeli mobil ini itu ibarat kata tinggal jalan. Bener-bener tinggal jalan, isi bensin, jalan, nikmati hari-harinya bersama keluarga, bersama Innova, sesuai dengan moto Innova Reborn, let's go beyond ya. Jadi siap dibawa petualangan dimanapun ataupun pemakaian bersama keluarga. Nah, tadi kan saya bilang airbagnya bisa mati, bisa hidup. Tombolnya ada di sini. Kelihatan ada lubang kunci? Iya, itu dia. Caranya gampang banget. Jadi kunci kotak on ini ntar kalian matiin, kalian tusuk aja, tusuk colok aja ke sana, diputar ke off. Jadi airbag off, semuanya mati. Jadi ketika terjadi benturan ke sensornya segala macam, airbagnya nggak akan ngembang. Tapi kalau mau aman sih sebaiknya dinyalain terus aja ya, karena kita nggak tahu ya. Amit-amit sih, amit-amit. Tapi ini untuk menjaga aja biar airbagnya berfungsi dengan baik. Oke, di dalam itu aja. Kita lanjut test drive untuk membuktikan kualitas dari mobil ini. Oke, kita. Ya, sahabat berkat semuanya, tentunya kalian agak heran ya, kenapa kameranya kelihatannya view-nya gede ya, karena kalian tau lah, apalagi di Reborn ini dashboard depannya itu gede banget, jadi enak banget untuk menyimpan kamera seperti ini ya. Cuma tangan kameramen aja yang pegal, dia harus begini, karena kalau kalian pernah lihat kameramen ini tuh orangnya tuh tingginya sangat jumpawah ya. Oh iya, sambil lupa pakai seatbelt ya. Jadi mobil ini kalau kita lupa pakai seatbelt, dia ada sensornya, jadi kita pakai dulu supaya nggak kena tilang elektronik. Nah, ketika kecepatan di 20 km per jam, ini seluruh mobil akan terkunci supaya kita selalu dalam keadaan aman. Nah, ini saya berkendara menggunakan Eco. Jadi ketika Eco ini tuh gasnya dijaga untuk selalu di bawah 2000 rpm ya, untuk selalu dijaga di 2000 rpm kalau kita menggunakan mode Eco. Jadi untuk dalam kota mungkin kita lebih enak pakai mode Eco karena lebih hemat BBM ya, bahan bakarnya jadi lebih hemat tentunya. Nah, ketika kita matiin Eco ya, ini sekarang saya matiin Eco, kita jalan. Nah, kalau ini dia mengikuti, kalau kita nginjak gasnya kenceng seperti ini, Eco-nya akan mati. Tapi kalau kita santai, Eco-nya akan nyala. Namun kalau kita mau keluar kota ya, kita mau keluar kota dan butuh tenaga lebih, kalian bisa coba nih power mode. Saya aktifin power mode sekarang. Ini saya gas ya.
tenaganya itu langsung. Nah, berhubung tadi saya ngebutnya itu sudah melewati speed bump, sudah melewati jalan-jalan yang bergelombang, kalian bisa lihat mobil ini dari kaki-kaki nggak ada bunyi sama sekali. Dan setir ini saya bisa lepas. Setirnya itu nggak liar ya, setirnya itu bisa dikontrol ya, nggak ke kanan nggak ke kiri, aman banget. Dan transmisi maticnya sangat enak, masih dalam keadaan normal, mesinnya juga sangat halus. Jadi kalian yang dapat mobil itu enak banget. Ditambah Innova itu kecintaan keluarga Indonesia ya, luas iya, nyaman iya, mau dibilang boros ya. Untuk 2000 cc ya, untuk 2000 cc menurut saya masih terbilang normal lah ya. Ditambah dengan kenyamanan karena mesinnya harus membawa bodi segede ini loh ya, dengan tenaga yang memumpuni, sangat cocok untuk dipakai mau dalam kota ataupun keluar kota. Tambah lagi kalau kalian dapatnya seperti ini, buku servisnya lengkap, manual book lengkap, mesinnya kering, nggak bekas laka, nggak bekas banjir, tentunya kalian dapat mobil itu tenang, tinggal pakai aja ya. Ditambah lagi kalian dapatnya tipe V ya, tipe kalau di Ribbon ini tipe tengahnya, tapi udah dalam keadaan menurut saya cukup banget, karena setahu saya di tipe Q dan Venture itu baris tengahnya itu nggak nyatu, dia captain seat, jadi mengurangi untuk kita membawa penumpang. Sedangkan tujuan kita membeli Innova kan biasanya untuk bawa penumpang yang banyak. Jadi ini sudah paling tepat, mewahnya dapat tanpa mengurangi segi fungsional dari mobil ini. Jadi untuk sahabat berkat semuanya yang rindu, yang ingin memiliki mobil ini ya, kalian bisa aja follow Facebook kita, follow Instagram kita kalau kalian mau lihat foto-foto lebih lengkapnya ya. Mungkin setelah lihat video ini kalian ingin mencari tahu lebih, dan kami juga ada nomornya di link deskripsi. Kalian bisa hubungin aja kami di nomor itu. Kalian boleh tanya-tanya ya mengenai info cash kreditnya, mengenai mobilnya, mengenai mobil lain, mengenai kakak yang kerja, mengenai apapun lah ya, asalkan jangan mengenai hal-hal yang tidak baik ya. Jadi, kalau mengenai hal-hal yang umum pasti akan kita berikan pelayanan terbaik. Oke? Tentunya sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena sudah saya bahas secara detail mobil ini. Jadi keputusan di tangan Anda. Kalau saya mau cari mobil yang nyaman, luas, tetap jatuhnya kepada Innova. Itu udah nggak bisa dipungkiri ya. Mungkin sebagian besar keluarga Indonesia juga mengaku itu. Jadi sampai di sini dulu video kita. Ditunggu kedatangannya, ditunggu untuk menghubung kita. Bye bye. Jangan rindu ya. Salam berkat.